Video ini menjadi arsip pusaka pedang Sudukmaru milik Bapak Suryadi dari Bandung, Jawa Barat. Dalam alam warisan budaya Nusantara yang begitu kaya dan beragam, tersembunyi nilai-nilai mendalam yang tidak hanya tercermin dalam seni, namun juga melingkupi senjata tradisional yang dimiliki oleh berbagai daerah di Indonesia. Pedang Sudukmaru ini menjadi salah satu legasinya. Ia tak hanya sebagai benda fisik yang digunakan dalam peperangan, namun senjata ini juga memikul makna dan kekuatan mistis yang dikenal dengan sebagai tuah, angsar dari Do Ambu sang pembuatnya. Jika dipirsani sarung pedang yang perpaduan antara kayu jati lawasan dihias dengan bahan tembaga yang nampak begitu elegan dan otentik. Tersemat juga tataan tahun 1917. Pada bagian sisinya merupakan simbol bahwa sarung pedang ini masih sangat terjaga dari urean sang waktu. Mari kita buka untuk isinya. Pedang Sudukmaru, pamor wengkon tangguh Mataram Amangkurat. Pedang Sudukmaru memiliki ciri khas berupa bilah yang lebih lurus dengan panjang yang bervariasi. Gagangnya dirancang dengan ergonomi yang mempermudah pegangan dan penggunaan. Pedang ini memiliki makna budaya yang mendalam bagi masyarakat, khususnya di Pulau Jawa. Mereka seringkali dianggap lebih dari sekedar senjata, melainkan lambang kehormatan, lambang keberanian, dan lambang keperkasaan. Selain itu, motif pamor pada pedang ini juga mencerminkan keindahan seni luar biasa, serta menggambarkan keahlian tangan para pandai besi dalam menciptakan karya seni yang sangat fungsional. Bentuk bilah pedang Sudukmaru sedikit melengkung ke bawah dan memiliki ujung yang sangat tajam serta cukup runcing di kedua sisinya. Seperti namanya, peran utama pedang Sudukmaru lebih difokuskan pada aksi menusuk atau nyuduk lawan karena desainnya yang dirancang untuk mengakibatkan luka yang dalam pada targetnya. Dalam sejarah dan kegunaannya, pedang ini merefleksikan strategi dan kebutuhan dalam pertempuran. Kalau pedang sabet atau pedang-pedang seperti biasanya itu mengandalkan gerak menebas untuk menghadapi musuh, sementara pedang Sudukmaru ini khusus difungsikan untuk tusukan yang lebih presisi. Pedang suduk pada umumnya berkaitan dengan dua aspek utama, yakni sifat kandel untuk keberanian dan kadigdayaan. Karena memang mengingat peran utamanya adalah untuk kepentingan berperang dan pertahanan diri. Namun terlepas dari tuah utamanya yang terfokus pada keberanian dan kedigdayaan, pedang ini tersemat pamor wengkon yang begitu pandas dan semakin membuat kesan yang nampak kokoh. Pamor wengkon atau pamor tepen adalah pola jenis pamor yang dalam proses pembuatannya dirancang terlebih dahulu, atau kategorinya jenis pamor rekan. Pola pamor wengkon membentuk pola bingkai di bagian tepi bilah, seolah-olah menjadi garis batas antara kebaikan dan keburukan. Biasanya nama lain penyebutan pamor wengkon adalah lis-lisan. Meskipun nampak sederhana, namun sulit dalam penggarapannya. Hanya empu berpengalaman yang mampu membuat garis berpola pada sebilah pedang. Secara filosofi, ia memiliki makna yang begitu luhur, yaitu sebuah garis batas di pinggiran melambangkan pagar pembatas dalam sebuah tempat, seperti halnya angsarnya diharapkan dapat sebagai pagar diri dan keluarga, terhindar dari segala mara bahaya, serta selamat dalam laku kehidupannya. Setiap individu yang memesan atau yang memiliki pusaka dari seorang empu pasti memiliki niat dan harapan secara khusus. Harapan-harapan ini seringkali melampaui sekedar satu tujuan saja. Lalu harapan-harapan ini kemudian diungkapkan kepada sang empu yang selanjutnya akan menggabungkan mereka dalam bentuk pusaka dengan desain dan pamor tertentu. Doa-doa atau mantra-mantra khusus yang diucapkan berulang kali oleh sang empu dalam rangkaian upacara ritual dan tirakat barangkali berperan dalam menarik energi dari alam semesta dan menyimpannya di setiap lapisan logam bilah pada pusaka yang dibuatnya. Proses ini yang menarik. Kami meyakini hal tersebut dapat memberikan angsar atau energi magis pada pusakanya. Wallahu a'lam. Dengan demikian, kehadiran pusaka pedang Sudukmaru ini bukan hanya sebagai benda seni tradisional,
melainkan juga sebagai panduan spiritual yang mengajarkan tentang nilai kebaikan dan nilai kepatutan dalam menjalani kehidupan. Matur nuwun dan salam tutur hati.